Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah membuat teman-teman semua ini menunggu ya. Nah, jadi saya sudah janji waktu itu mau live via Zoom untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang ini saya nyebutnya klinik TA gitu ya. Tapi karena ada beberapa kesibukan yang memang terus terang susah ya untuk saya cari waktunya. Jadi daripada memang nanti tidak terlaksana ya, saya buat dengan sistem asinkronus. Jadi video ini nanti saya upload di YouTube. Kalau secara live memang nanti kita bisa interaksi, tapi yang saya khawatirkan malah nanti ada kendala teknis. Jadi kemarin ada beberapa kali saya melakukan live, ada banyak kendala teknis, mulai dari suara yang mendengung, kemudian patah-patah ya, karena koneksinya juga tidak stabil seperti itu. Kemudian kalau di Zoom itu juga ada batasan waktunya gitu kan. Oke, jadi saya buat secara asinkronus. Nah, sebelum saya memulai ke tentang materi ini ya. Oke, ini pennya mana? Pen. Ya, udah ketemu lah. Jadi tentang mencari ide penyusunan tugas akhir, saya kasih prolog dulu sebentar. Saya ceritakan tentang kakak angkatan kalian, cutting kalian, terutama yang sekarang semester akhir ini ya. Nah, ini video kemungkinan akan saya upload tanggal 2 September. 2 September itu hari Rabu. Yang mana hari Rabu ini merupakan deadline dari pendaftaran TA. Ya, deadline dari pendaftaran TA. Nah, untuk kalian ketahui bahwa sampai hari Jumat kemarin ya, hari Jumat kemarin itu yang daftar baru 21. Jadi masih ada 50 atau 60 anak lebih yang belum mendaftar. Dan itu numpuk di hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, kalian bayangkan berarti ada sekitar 50 sampai 60 anak yang mendaftar di 3 hari itu. Ya, sementara sidang TA sudah harus selesai di minggu ini. Jadi cuma ada waktu sampai tanggal 4. Nah, ini kita nggak tahu nih. Saya juga record ini karena ini belum selesai. Apakah nanti semuanya bisa sidang atau tidak? Karena apa? Karena kuota dosen kan terbatas. Tidak semuanya bisa menguji juga. Belum nanti yang berhalangan hadir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pemakaian tempat untuk sidangnya juga akan terbatas. Tidak semua ruangan juga. Nah, kita tidak mencari sebenarnya yang salah siapa, sebenarnya permasalahannya di mana, itu tidaklah. Sekarang yang ingin saya tekankan, apakah kalian, ini video saya buat khusus ya untuk yang sekarang semester 3. Apakah kalian ingin kejadian itu juga terjadi pada kalian? Gitu. Karena mau bagaimanapun semuanya itu berkaitan ya, entah itu di persiapan dari mahasiswanya tidak rajin mencari dosen untuk bimbingan atau dosen yang susah dicari selama masa pandemi, kita nggak tahu ya, karena yang kita nggak mencari-cari kesalahan-kesalahan yang seperti itulah ya, kita tidak perlu mencari-cari gitu kan. Oke, sebentar. Nah, pertanyaannya ya tadi itu, apakah kalian ingin itu terulang atau tidak? Kalau tidak, ayolah semester 3 mulai mencari ide, mencari istilahnya apa yang bisa dibuat ya, apa yang bisa sekiranya nanti digunakan untuk membuat sebuah tugas akhir. Nah, tujuan saya di sini membuat video ini adalah untuk memberikan bekal di awal ya, bukan untuk menyuruh kalian segera membuat sekarang, juga enggak, tetapi supaya lebih matang, setidaknya kalian sudah punya ide sedari dini gitu loh, atau seenggaknya tak tahu cara mencari ide itu seperti apa sih ya. Karena memang banyak juga beberapa dari kakak angkatan kalian yang sekarang semester 5 itu mencari idenya bingung, apalagi mereka tidak ada magang. Di awal-awal itu kan tidak ada magang gitu kan ya, mungkin kalian sudah tahu sendirilah, ngobrol sama kakak tingkat. Oke, sebentar. Oke,
Oke, kita langsung saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti ada manfaatnya untuk kalian. Ya, ada suatu ilmu kebaruan yang bisa kalian dapatkan. Ya, mencari ide untuk penyusunan tugas akhir. Ya, oleh saya sendiri. Untuk nanti saya share ke teman-teman mahasiswa semester 3. Maaf, saya pakai celana pendek karena saya record di kos. Oke, nah, welcome to Sita. Jadi TA di PNC itu sudah pakai sistem ya. Sistem ini dibuat oleh KTA, ada timnya yaitu ada Mas Lando dan Mbak Iit. Nah, untuk kalian ketahui, TA dengan sistem informasi ini belum semua kampus itu memakai. Even itu UNS, UNY, ya, saya kemarin juga tanya-tanya, mereka tuh nggak pakai sistem yang seperti ini, baru kita. Nah, oleh karena itu, ya manfaatkanlah ini. Karena apa? Karena ini menjembatani kalau sekarang di masa pandemi seperti ini ya mudah-mudahan nanti ketika kalian sudah selesai. Tapi setidaknya ini juga menjadi sesuatu yang baru, bisa membangun budaya yang baru bahwa bimbingan itu ya bisa sih online gitu loh, tidak harus offline. Ya, tinggal kita dosen juga harus adaptasi. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa, tapi dosen juga harus adaptasi. Nah, ini tentang Sita ini tidak usah saya tunjukkan dulu. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan tugas akhir? Di sini saya ngambil dari websitenya UNY, yang namanya tugas akhir, yaitu hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat untuk pemecahan masalah tertentu, ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Jadi ada kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tertentu. Kalian ini kan informatika, ya, jadi kalau mau cari tahu, jangan kemudian kalian cari tahu untuk yang tugas akhirnya teknik mesin, teknik elektro, karena pasti akan berbeda kaidah ilmunya. Nah, jadi sesuai dengan kaidah ilmunya kalian yang cari, yaitu nanti ketika kalian mencari referensi, ya. Kemudian di sini kalau kita bicara lebih spesifik dalam ranahnya informatika, TA itu apa sih, gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan spesifik, ya, pengertian dari tugas akhir, tapi dalam ranah atau dunia informatika, terutama untuk kalian yang anak D3 ini ya. Nah, jadi tugas akhir yaitu KTI atau karya tulis ilmiah yang dikolaborasikan dengan project. Jadi di dalamnya ada karya tulis ilmiah dan project, ya. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa kalian itu hanya membuat project-project aja, yang penting projectnya penulisannya masa bodoh lah, ngawur aja lah. Nah, itu juga tidak boleh karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Atau yang penting saya penulisannya bagus, nah projectnya yang penting jalan aja nggak error. Nah, kalau asal jalan tidak error tapi tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi, nah itu juga tidak pas, ya, tidak relevan, misalnya seperti itu juga kurang pas, ya. Nah, KTI menurut Broto Wijoyo yaitu karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta. Nah, ini saya tebelin. Jadi apa yang semua tertulis di dalam karya ilmiah itu harus berupa fakta. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi oleh kakak angkatan kalian. Nanti saya tunjukkan ya di slide-slide terakhir contoh-contohnya, yaitu bagaimana kakak-kakak angkatan kalian itu masih menuliskan hal yang bukan fakta, hal yang bersifat asumsi, gitu ya. Contohnya gini, contohnya kalau kalian lihat berita, ya, berita di TV, reporter membawa acara, bukan reporter berita, itu pasti selalu mengatakan, menurut penuturan dari reporter kami yang bernama Mr. A yang sekarang sedang berada langsung di daerah Cilacap misalnya, dia menuturkan bahwa di Cilacap ya, sekarang sedang musimnya cilok, ya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya video, ya, pedagang-pedagang atau bakul cilok yang sedang dikerubung oleh banyak pembeli. Itu kan fakta yang dibuktikan dengan
ada video tadi. Jadi kita tidak boleh asal ngomong ya. Kalau asal ngomong jatuhnya seperti grup WA keluarga, ya, isinya hoax, gitu ya. Hoax yang di forward, ya, itu ngeri itu. Yang ngeri apa? Kalau kalian menulis bukan fakta, ngawur, terus itu dicontoh oleh adik-adik angkatan, nah itu kan sama aja kalian menyebar hoax, ya sama aja itu seperti itu, ya kan? Nah lanjut ya. Kemudian di sini ntar saya ambil laser. Dibuat dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah metodologinya itu bisa berupa metodologi dari si penulisan itu, ya misalnya ada wawancara, ada pengumpulan data, gitu kan? Juga termasuk dalam metodologi pengembangan sistem. Jadi metodenya ada dua. Metode dari si KTI ini, ya data itu diambil dengan cara seperti apa, dan juga metode dari si projectnya atau pengembangan sistem. Ya. Nah, project itu apa? Project atau proyek dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai sebuah usaha kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini saya pun selalu menuliskan sumber. Ya, saya juga tidak mau untuk yang pengertian seperti ini saya tuliskan ngasal, tidak ada sumbernya. Ya intinya sesuatu project yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya itu namanya project atau proyek. Nah, ini saya tulis project karena umum ya. Ada yang nanti suka pemrograman web, ada yang suka pemrograman Android, atau yang mulai banyak itu kalau saya lihat itu ada augmented reality, itu untuk ranah multimedia. Jadi kalau disimpulkan, nah ini kan kesimpulan saya. Nah kalau kesimpulan ini nggak perlu sumber, karena saya menyimpulkan gitu kan. Secara garis besar, TA dalam ranah informatika yaitu pembuatan sebuah proyek berbasis komputer. Ya, jadi berbasis komputer itu ya mau itu ranah pemrograman atau multimedia itu bebas, gitu kan? Dengan tujuan tertentu yang diimplementasikan pada suatu organisasi. Jadi sudah ada diimplementasikan pada suatu organisasi. Jadi misalnya membuat sistem informasi rumah sakit di mana? Di rumah sakit Santa Maria, di rumah sakit Fatimah. Jadi harus disebutkan itu, diimplementasikan di mana, dan itu bukan studi kasus. Ingat, yang membedakan implementasi dengan studi kasus adalah kalau implementasi belum tentu sistem itu bisa dipakai di tempat lain yang sejenis. Misal membuat sistem informasi kayak yang tadi siang baru saya uji ya, itu perawatan alat medis dan non medis di rumah sakit Santa Maria, gitu ya. Itu implementasi di situ Santa Maria, maka sistem itu belum tentu kalau dikopas kemudian dipasang di rumah sakit Fatimah, rumah sakit Fatimah ya, RSI, ya bener ya RSI itu, atau di RSUD itu bisa dipakai, belum tentu. Tapi kalau studi kasus, ya yang namanya studi kasus, case study itu, maka dia itu hanya mengambil sampling contoh di satu tempat. Makanya kalau sistem informasi sebuah project misalnya website berbasis web atau berbasis desktop itu tidak bisa, harusnya tidak boleh dengan studi kasus karena itu sudah implementasi. Kalau studi kasus itu hanya sekedar samplingnya. Misal nih tesis saya melakukan penelitian untuk menguji sebuah model atau metode apakah metode itu cocok untuk diterapkan pada SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, saya pakai studi kasus di RSUD Sudirman. Maka keluarlah hasil tertentu. Nah, itu boleh studi kasus karena saya bukan menciptakan sebuah sistem, tapi saya menguji, yaitu ya, menguji sebuah sistem. Itu yang membedakan di situ. Nah, fakta dari pembuatan proyek tersebut itu harus didokumentasikan menjadi sebuah karya tulis dengan metodologi yang baik dan benar. Jadi fakta-fakta yang ada dari proyek-proyek itu didokumentasikan ke dalam karya tulis ilmiah. Itu makanya proyek dengan penulisan itu harus sinkron, harus nyambung. Nah, itu juga yang beberapa ada masih pengerjaan kayak gitu yang nggak nyambung. Contohnya tadi nih saya uji
Dia itu menuliskan bahwa sistem tersebut bisa melakukan penjadwalan untuk perawatan komputer secara otomatis. Tetapi realitanya ketika dipresentasikan sistemnya itu tidak ada fitur itu. Nah, berarti dia ngawur. Nah, itu fatal karena tidak sesuai dengan sistem yang dia buat, gitu ya. Maka itu bukan fakta. Ya, itu adalah sebuah kesalahan. Gitu ya. Kita next. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih Pak cara nyari ide untuk tugas akhir. Nah, ini idenya ya. Tugas akhir yang baik berawal dari ide yang menarik dan memiliki suatu keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Yang dimaksud dengan menarik itu bagaimana? Menarik itu artinya sebetulnya dia itu sederhana, tetapi bisa dipakai dan diimplementasikan dengan baik. Jadi betul-betul dipakai loh. Jadi usahakan jangan sekedar yang penting TA, yang penting lulus. Tapi secara real kalian benar-benar harus totalitas bahwa saya itu mau menciptakan sesuatu yang berguna. Gitu loh. Kalau kita sudah totalitas, maka hasilnya pun akan totalitas, akan maksimal. Ya, perkara nanti ternyata nggak dipakai ya udah gitu loh. Nah, dibandingkan dengan karya sebelumnya, ya di karya-karya sebelumnya kan pasti ada saran tuh. Nah, saran-saran itu coba dibaca kemudian dilengkapi, gitu kan. Kalau misalnya ingin membuat sistem informasi yang mungkin mirip atau pengembangan dari yang sebelumnya. Nah, dari mana saja ide tersebut bisa didapatkan? Yang pertama, yang paling penting itu adalah muncul dari, kalau kata Raditya Dika itu, kalau stand up comedy muncul dari keresahan kita. Begitupun dengan ide untuk tugas akhir, kita itu resah pada sesuatu yang ganjel. Ini harusnya bisa loh dibikin komputer, berbasis komputer, tapi kok masih manual ya? Nah, itu kan keresahan. Nah, datangnya dari mana? Datangnya dari rumah atau dari lingkungan aja. Misal di rumah ada toko. Boleh nggak boleh? Itu kakak angkatan kalian ada yang membuat sistem namanya POS, point of sale, menggunakan Android. Jadi dia ada toko di rumah, toko kelontong. Nah, nanti dibuatkan sistem dengan Android. Ya. Nah, kalau ada orang beli, nanti scan barcode-nya pakai Android. Nah, dari Android itu nanti bisa langsung cetak stroke. Stroke-nya pakai printer thermal yang Bluetooth. Jadi langsung cetak di situ. Ya, nanti keluar stroke-nya. Nah, itu kan simple, tapi itu adalah suatu pengembangan. Dan ternyata kemarin ketika saya tanyain, ternyata itu gampang ya. Makanya saya kepengen ini angkatan kalian ini, kalian cari sistem-sistem yang berbasis web, kembangkan dengan Android. Ternyata itu gampang kok. Ada yang namanya app inventor. Tinggal di drag aja, yang penting ini koneksi ke database-nya ke sini, ini insert ke sini, nah itu gampang. Serius. Jadi berbasis Android ini harusnya nanti angkatan kalian mulai banyak. Karena kakak angkatan yang semester akhir sudah mulai ada 2 atau 3 orang lah yang pakai sistem berbasis Android. Itu ya. Kemudian ada lagi nih, bisnis saudara. Nah, ada juga nih yang angkatan yang saya bimbing, kakak tingkat kalian persis, dia itu membuat sistem informasi penjualan iPhone. Nah, dia terinspirasi dari usaha atau bisnis dia sendiri. Saya nggak tahu, kalau nggak salah dia juga kerjasama dengan orang lain. Dia jualan iPhone bekas. Nah, dia pengen penjualan dia itu dibuatkan sebuah sistem. Nah, itu kan datang dari keresahan atau diri sendiri. Kemudian ada lagi nih kemarin, contoh juga, saya tunjukin aja deh ya di Sita ini. Saya langsung masuk ke Sita, sita.pnc.ac.id, masuk sistem, login. Nah, kemarin ini bimbing tahun 2021 buat besok. Nah, kalian lihat ini. Nah, ini nih ada Ika Nur Imani. Kalian lihat ini. Rancang bangun sistem informasi reservasi paguyuban seni Bima Laras berbasis website. Nah, ini muncul dari keresahan Mbak Ika Nur Imani, di mana tetangga dia itu ada yang seorang dalang. Nah, dalang ini laris manis. Jadi kalau mau pesen, nah itu kadang
dari adminnya itu bingung gitu kan. Jadi dalam arti banyak banget yang nanya dan dia harus buka catatan. Oh, tanggal 20 ini sudah ada Pak, maaf, silakan cari yang lain. Jadi masih pakai kalender, kalendernya dikeluarin, dicoret-coret, ya, dicentangin ya gitu. Itu berawal dari keresahan yang mana tetangga dia itu ada seorang dalang yang sudah kondang kayak gitu ya. Kemudian pengen dibuatkan sistem reservasi yang nanti orang itu langsung ngeklik di situ, tanggal yang available kapan, diklik pesan, kemudian dikonfirmasi sama adminnya. Ya, nah itu contohnya gitu. Nah ini ada COIR, sistem absensi, harusnya persensi ini besok harus diubah. Menggunakan QR code pada himpunan mahasiswa teknik lingkungan. Jadi ini persensi untuk anak-anak HMT Link. Itu kan juga datangnya dari relate yang terakhir ini, dari kampus. Jadi di kampus ini ada permasalahan seperti ini dan dia aware, kemudian dibuatkan sistemnya. Nah, ini contoh yang lain juga sama, ada warung Bugendut, kemudian ini toko Bade Ikhtiar dan lain sebagainya. Ini rata-rata mereka mengambil idenya itu dari mana? Dari yang terdekat dengan mereka. Ya, ini yang milih untuk bimbingan dengan saya ini rata-rata sudah pernah dengerin saya untuk ngomong ini. Jadi di kelas itu kadang saya udah ngomong seperti ini. Jadi apa yang saya tulis di ini PPT ini yang saya buatkan video rata-rata sesuatu yang sebetulnya sudah saya sampaikan. Tapi mungkin untuk angkatan yang semester 3 ini belum. Itu ya. Nah, kampus sebetulnya itu adalah sumber dari begitu banyaknya kasus-kasus yang bisa dijadikan suatu masalah, ya bukan nyari masalah gitu ya, tapi banyak permasalahan di dalam kampus kita yang bisa dibuatkan sistem. Nah, ini kalau kalian bener-bener dengerin video ini nggak di skip, saya cuma mau bilang kayak gini, kalau kalian bisa menunjukkan bahwa kalian mampu ya untuk membuat sebuah sistem berbasis web atau Android, ya, saya itu punya banyak kasus yang bisa dikerjakan. Ya, di sini saya ada di SPI. Nah, ini ada aplikasi yang saya buat itu masih pakai Excel. Nah, saya pengennya aplikasi-aplikasi ini nanti dibuat berbasis web, tapi saya tidak bisa mengerjakan ini sendirian. Ya, saya pengennya ini contoh aja. Jadi kalau saya bilang mungkin saya di kepala saya itu ada 25-an kasus, mulai dari yang sederhana, medium sampai yang kompleks lah. Ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang masih berbasis Excel itu bisa dibuat untuk sistem. Nah, kalau kalian bisa menunjukkan bahwa kalian mampu, ya, cara menunjukkannya simpel aja, WA aja ke saya, Pak, ini loh saya membuat website seperti ini, Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Oh bagus, ya. Kalau menurut saya, oh ini kayaknya kamu nih punya potensi. Saya kasih dah itu judul, saya kasih ide itu. Nah, yang nanti lebih enak apa? Saya akan ngasih langsung. Jadi kepenginnya nanti outputnya itu seperti ini loh, gitu loh. Ini saya buka nih. Jadi kalian tuh sebetulnya tinggal nanti membuat desain database-nya seperti apa, kemudian interface-nya mau berbasis Android atau web kayak gimana itu tinggal kalian explore. Tetapi untuk observasi datanya, at least saya sudah mau observasikan. Nah, jadi nanti kalian tinggal observasi pendalaman lebih lanjut aja gitu kan. Nah, contoh-contohnya ini dibuka kok lama banget ya. Nah, contoh-contohnya ini nanti ada banyak banget ini yang sebetulnya bisa dibuat di sini. Oke, sebentar, saya pause dulu sampai aplikasinya buka. Ya, lanjut ya. Ini oke, ini sudah terbuka. Contohnya ini ada aplikasi untuk audit barang. Ya, di sini sudah jelas ada dashboard. Nah, ada dashboardnya seperti ini. Kemudian ini sebetulnya bisa dibuat terintegrasi. Identitas nanti di sini tinggal diisi. Maka identitas yang diisi nanti otomatis di berita itu akan muncul. Ya, ini sebetulnya ini bisa dipakai, tetapi
Kalau pakai Excel berarti satu kegiatan itu satu file. Jadi saya harus save as terus. Nah, itu kan akan terjadi pemborosan juga. Nah, kalau dengan database, maka itu sudah jadi satu di dalam sistem itu. Ya, ini contoh-contoh aja beberapa kasus yang sudah ada di kepala saya yang dimana itu bisa sangat membangun kampus kita untuk ke depan. Ya, nah kasus-kasus itu juga nggak sulit kok. Ya, apalagi kalau memang kalian bisa menunjukkan bisa untuk membuat sebuah sistem seperti itu yang sederhana, tunjukin ke saya, nanti saya kasih nih. Coba deh kamu bikin ini. Oke, hitung-hitung nyicil misalnya semester 4 kalian kerjakan itu pas di proposal. Kalau sudah jadi, nanti kita bisa submit itu ke proceeding nasional. Kalau itu lolos, maka nanti tinggal dipoles sedikit sudah auto jadi TA. Jadi proceeding itu kayak jurnal, kalian submit ya. Jadi isinya apa? Isinya ya itu ada perancangan-perancangannya. Jadi perancangan dari itu manfaat, tujuan dan lain sebagainya. Jadi kayak tulis ilmiah yang menceritakan dari proyek yang dibuat itu. Kalau itu sudah bisa disubmit, diterima di level nasional, maka untuk tugas akhir ya udahlah, tinggal dipoles-poles sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan atau panduan dari tugas akhir. Udah ayem. Nanti ketika udah semester 5, semester 6, sudah nggak perlu mikirin lagi. Dan itu kalau udah saya kasih, misal tadi yang audit barang saya kasih ke si A, ya udah di lock jadi punya si A. Nanti kalau dalam satu semester nggak jadi-jadi, saya open lagi untuk yang lain, saya bikinin sayembara. Tapi setidaknya ide itu, yang keresahannya itu sudah saya kasih, bahkan sudah kelihatan format outputnya seperti apa. Jadi kalian nggak usah pusing nanti mikir, aduh ini outputnya mau kayak gimana, itu nggak usah. Udah jelas, dan nanti touchnya langsung sama saya. Ya bimbingannya sama siapa aja bebas, semua sama lah ya. Dosen bimbing siapapun semuanya sama, bagus. Nah, yang kedua nih, kalian juga harus based on skill. Based on skill itu maksudnya gimana ya? Kalian itu sukanya apa? Sukanya berbasis web atau Android? Atau saya bingung pak, saya nggak tahu sukanya yang mana. Ya kalian coba untuk mengetahui di mana keminatan kalian. Kalian harus nge-push limitnya. Jadi harus nge-push kemampuan kalian sampai limitnya. Contoh, saya itu sudah pernah nge-push kemampuan saya di bidang ini, multimedia. Yang terjadi apa? Yang terjadi saya bisa mengambil kesimpulan yang objektif bahwa memang saya nggak punya bakat di multimedia. Saya sudah pernah memaksakan itu, ya. Ketika kuliah, saya coba, kok saya bodoh ya. Dosen ngajarin bikin logo MotoGP. Saya tinggal ngikutin. Kok ya pelontang-pelanteng nggak jelas gitu loh. Terus saya coba lagi di rumah puluhan kali. Tetap hasilnya nggak bisa simetris. Dari situ saya menyimpulkan bahwa memang potensi saya nggak di situ, gitu loh. Kayak desain poster dan lain sebagainya itu kayaknya nggak bisa memunculkan ide itu. Ya, tapi kalau ngomongin ke sistem, saya cuma lihat aja. Hanya dengan melihat gimana proses sistem itu berjalan, saya langsung bisa membuat diagram. Saya langsung tahu tabel-tabelnya ini nanti ini larinya ke sini. Kemudian langsung saya pakai, saya buatkan sistemnya. Itu saya bisa. Tapi kalau multimedia enggak. Berarti kan memang disitulah kemampuan saya. Nah, itu yang sebetulnya perlu kalian cari. Cara nyari gimana? Harus mencoba kasus. Contoh Pak, ini kan saya bekal untuk bikin web kan masih sedikit Pak. Nah kemarin kan saya share untuk pelatihan-pelatihan online secara gratis. Itu kalau memang tidak kalian manfaatkan dengan maksimal ya sudah, gitu kan. Memang kalian ogah aja kayak gitu. Nah, kalau kalian banyak mencoba itu dengan satu kasus yang nyata, kalian coba, kalian kerjakan ya sampai bener-bener yang namanya udah ketemu pusing, terus kalian tanya, nah itu tanya di YouTube, tanya googling, maka disitulah kalian akan terasah. Ya, ketika kalian bingung, nggak ngerti cara bikinnya, terus cara tanya orang, disitulah akan terasah. Dan untuk kalian ketahui, saya sangat open. Kalian mau WhatsApp, tanya apapun, saya open. Nggak usah sungkan lah ya. Saya nggak akan mungkin marah ya. Kecuali kalian tanyanya, ya yang bener-bener nggak penting banget, Pak, udah mandi belum, udah makan belum, bodo amat, gitu ya. Tuh,
hal-hal yang terlalu privacy. Jadi kalau kalian tanya apapun tentang perkuliahan, tentang materi apapun, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, dan ya mungkin dosen lain sebetulnya sama, cuma mungkin sedikit membatasi. Tapi kalau saya sangat open, karena terkadang pertanyaan yang sulit membuat saya juga menjadi belajar. Itu prinsip saya. Ya, jadi kalian milih nih skill kalian ada di mana. Atau bisa juga kalian milih hybrid. Jadi penggabungan multimedia dengan web. Ya, cari aja contohnya seperti apa. Yang ketiga nih, ide itu bisa muncul dari mana? Dari referensi perpustakaan atau referensi library references. Bisa dari perpustakaan PNC, kalian baca dulu. Oh ini nih, kayaknya saya tertarik dengan ide ini. Tapi ini opsi terakhir lah, ya. Kalau sampai kalian benar-benar nggak punya ide, baru kalian nyari di sinilah. Ini opsi terakhir. Saya harap yang pertama dulu ini ada keresahan di sekitar kalian, dan itu logis untuk dibuatkan sistem. Kalau misalnya Pak, saya nemu kasus kayak gini, kira-kira bisa nggak Pak? Tanya aja ke saya. Bahas apa aja, pasti saya balas. Ya anytime. Jam 12 malam, ya kebangetan lah ya. Kalau jam 12 malam WA, ya saya balasnya besok paginya. Next. Apa nih yang perlu kalian persiapkan? Yang pertama adalah basis data. Jadi kalian harus maksudnya dipersiapkan itu apa? Maksudnya dipersiapkan adalah kalian harus mematangkan ini. Kalian harus mematangkan kemampuan kalian tentang back-end. Ya, basis data atau back-end. Itu kalian harus sering mencoba. Caranya gimana, Pak? Ya, caranya nyari studi kasus. Contoh, kalian cari nota. Gimana caranya? Kok nota itu bisa muncul sedemikian? Berarti sistemnya itu seperti apa? Ya, itu ada namanya teknik normalisasi. Jadi ketika pelajaran basis data, tolong banyak-banyaklah nanya gitu ya. Karena masalah dari pendidikan kita itu sebetulnya kan sekarang kebanyakan gengsi aja. Kalian mau tanya, itu bukan malu, tapi gengsi. Gengsi takutnya kalau tanya, berarti dianggap nggak tahu. Ya, padahal teman-teman lain yang nggak tanya itu juga sama aja nggak tahu. Tapi kalian gengsi untuk bertanya, karena nanti dianggap bodoh. Itu sebetulnya yang terjadi di pendidikan kita. Yang kedua, nanti ketika mata kuliah RPL atau praktikum RPL, tolong itu juga diperhatikan baik-baik. Tanya aja, ya dosen ada itu untuk ditanya kok. Pak, saya masih ganjel masalah ini tuh gimana sih Pak? Kalau kalian bingung tanya, kalian bisa ngasih contoh studi kasus Pak. Misalnya untuk kasus penjualan handphone Pak, ini diagram ini kayak gini, bener nggak Pak? Ya, kalian tanya itulah. Ya, nanti ada yang namanya diagram, ada development method, ya kayak waterfall, SDLC dan lain-lain, itu kalian harus tahu tentang testingnya. Ya, itu penting sekali. Kemudian kalian juga harus mempelajari yang namanya seperti Mendeley, Zotero, OneNote. Ya salah satulah. Ya, namanya Reference Manager App atau aplikasi untuk memanage sumber referensi yang kalian dapatkan. Ya, supaya nggak hilang. Nah ini terus terang saya shock juga ya. Ternyata masih banyak juga yang menyepelekan ini loh. Ya, jadi Microsoft Word ini masih terlalu disepelekan ternyata. Cuma masalah bullet and numbering aja masih pada salah. Paragraf aja masih pada salah. Ya, nanti saya kasih tunjuk nih, contoh-contoh nyata kakak angkatan kalian. Nih, jadi Microsoft Word juga jangan diabaikan. Ya, jangan sampai kalian itu AMD informatika tapi nggak bisa Microsoft Word. Ya, itu memalukan sekali menurut saya. Nah, kita langsung di sini ke contoh-contoh kesalahan umum dalam tugas akhir. Pertama, ya di sini ada ini gimana ya? Nggak pakai laser. Nah, abstrak. Kita buka. Oke. Masih banyak kesalahan yang terjadi pada abstrak. Kesalahan yang seperti apa? Nih, masih banyak yang abstrak itu kok
panjang banget seperti ini ya, seperti narasi latar belakang. Abstrak itu singkat aja ya, abstrak itu singkat, padat dan jelas. Jadi orang sekali baca itu ngerti penelitian kamu itu judulnya apa, metodenya apa, kesimpulannya apa. Sebetulnya cuma itu aja. Nah, biasanya umumnya itu terdiri dari 3 paragraf. Nih, abstrak yang baik berisi 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu berisi judul, latar belakang, batasan masalah dan sebagainya sampai tujuan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, paragraf kedua itu berisi metode penelitiannya, ya, maupun pengembangan dan studi literaturnya jika perlu itu apa. Tuliskan di situ. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang kita buat itu apa. Ya, abstrak itu nggak usah terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang ini, bahkan alasan penulis memilih tema itu nggak perlu. Abstrak itu nggak perlu tahu alasan kalian, alasan kita menulis atau memilih tema ini apa, itu nggak perlu gitu ya. Ini satu contoh kesalahan ya. Ini contoh yang saya uji tadi siang. Yang kedua ada referensi. Nah, referensi berarti ada kaitannya dengan daftar pustaka. Wah, ini fatal sekali ya. Ini contoh. Saya tulis sertakan sumber referensinya. Jadi, meskipun itu hanya latar belakang, tapi kalau memang itu berupa basa-basi, misal menceritakan tentang rumah sakit, maka cari sumbernya. Ya, sumber referensi yang menjelaskan. Ini maaf ya, kakinya kelihatan lagi. Rumah sakit itu apa, undang-undangnya ada tidak, itu harus ada sumbernya. Ya, ini ibaratkan tadi itu, saya membaca sebuah berita, saya penyiar berita, diinformasikan di Cilacap sekarang banyak sekali yang suka cilok. Ya, cilok itu sekarang sangat laris. Sekian berita dari saya. Ya, mana mungkin ada orang yang percaya kan? Gak ada videonya, tidak menyertakan itu yang sumbernya dari mana, reporternya siapa, tanggal berapa. Ya, maka seperti ini salah kaprah. Harus ada sumber referensinya. Sumber referensi itu adalah fakta. Ya, contoh misal untuk menjelaskan masalah apa, masalah contoh nih ya, contoh yang benar nih, contoh yang benar mana ya? Contoh yang benar nih, contohnya ini punya Liliani, ini saya buka sekalian. Contoh yang benar nih, jadi abstrak atau abstrak latar belakang itu kayak gini. Saya pause sebentar. Nah, ini adalah contoh dari latar belakang yang benar, gitu ya. Di sini dia menceritakan bahwa perkembangan alat komunikasi saat ini meningkat pesat, bla 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 bla. Nah, di sini dia menyertakan nih, ya. Jadi ada kutipannya. Kutipannya dari mana? Ya, nanti cari daftar pustaka, kan. Kemudian nah, kemudian kalau ini kan daftar pustaka ya, daftar pustaka dari sebuah jurnal atau website atau paper atau karya ilmiah yang lain. Kemudian ada juga fakta yang berasal dari interview. Nah, ini contohnya nih, saya nulis di sini sumber datanya dari mana. Jika berasal dari interview, maka tuliskan nama serta jabatan responden. Di sini kan menceritakan bahwa SDN 1 Jeparaku, SD Negeri Jeparakulon 1 Binangun, khususnya kelas 4 bla 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 bla. Tapi ini nggak jelas ini sumbernya dari mana. Kalau kalimatnya seperti ini, seolah-olah dia ngomong sendiri, gitu kan? Maka perlu ditambahkan di depan, menurut penuturan dari ibu siapa selaku guru di SD negeri ini, beliau mengatakan bahwa dan seterusnya sampai terakhir. Itu nggak perlu dikutip seperti ini, ya, karena sudah disebutkan menurut penuturan siapa. Nah, nanti dibuktikan di lampiran, ada lampiran wawancara, itu kan. Nah, jadi harus ada sumber referensinya, karena itu harus berupa fakta. Jadi kita nggak boleh mengarang indah. Nah, paragraf terakhir baru ini adalah kesimpulan. Kalau kesimpulan berdasarkan latar belakang di atas, maka dan seterusnya ini nggak perlu dituliskan sumbernya di mana, karena memang itu kesimpulan dari kita sendiri sebagai penulis, gitu ya.
Kita lanjut nih. Bullet and numbering. Nah, ini juga lucu nih. Bullet and numbering aja ternyata masih pada salah. Contoh 112 manfaat penelitian. Ini di sini ada satu sistem. Kita lihat sistem ini di sini. Tapi yang ini diurutnya sini. Kelihatan ya? Ngerti ya maksudnya ya? Lihat nih. Dia itu menjorok sekian spasi, tapi yang ini enggak. Nah, dan ini masih banyak sekali terjadi kesalahan yang seperti ini. Kalian harus perhatikan ini. Jadi harus rapi. Ya. Sesuaikan dengan pedoman dari TA. Ya. Pedoman TA itu ada di Sita. Ya. Oke, ini masalah bullet and numbering masih banyak sekali terjadi kesalahan. Kemudian ada masalah penulisan paragraf. Ini hampir sama seperti tadi nih. Masih lanjutannya yang tadi. Ini tadi yang ini udah salah. Nah, sekarang gini. Nah, lihat nih. Ya. Ini scroll pointer saya taruh di sini. Ini saya nggak gerakkan tapi saya scroll. Harusnya 1.5 itu kan urutannya sama nih. Tapi nah, dia nggak urut. Ini masalah penulisan paragraf yang juga masih banyak sekali terjadi. Harusnya 151, angka satunya ini kan urut di pointer ini nih. Saya scroll lagi ke atas tuh. Tapi ketika berubah halaman di sini dia berubah juga ininya jaraknya. Ya, itu masih banyak sekali terjadi pada penulisan. Nah, itu yang tadi poin yang terakhir ini Microsoft Word, bahwa ternyata sudah bisa bikin web tapi nggak bisa ngetik atau menulis di MS Word dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir nih ada kuesioner. Contoh di sini ada kuesioner yang salah dan ada kuesioner yang benar. Yuk kita compare. Tuh, kok thank you. Nah, ini ada kuesioner yang salah. Sekalian saya buka kuesioner yang benar itu kayak gimana. Oke, ini yang salah. Ya, yang salah di sini dia ada seperti ini. Ini butir pertanyaannya. Kemudian di sini ada diagram-diagram. Tapi diagram-diagram ini itu hanya diagram-diagram yang intinya di sini 40% sama 60% aja, ya. Jadi tidak menyimpulkan apa-apa. Ya, jadi dia hanya menampilkan hasil kuesioner secara visual. Harusnya gimana, Pak? Harusnya seperti ini nih. Ini contoh tabel kuesionernya seperti ini. Ya. Kemudian ada grafiknya. Nah, setelah ada grafik, maka di sini harus disimpulkan ada pembobotan. Ya. Jadi dibobot. Kalau yang sangat setuju, misalnya bobotnya adalah nilainya 4. Berarti karena yang menjawab 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 30. Atau misalnya 5 deh. 5. Berarti ini 5. 5 kali 8, 40. Terus yang setuju bobotnya itu 4. 4 kali 2, 8. Berarti bobotnya 8 tambah 40. Nah, saya nggak tahu nih dia hitungannya berapa. Ini berapa saya juga nggak tahu. Kan ada sendiri. Ya ada caranya sendiri. Di total, maka rata-rata dia adalah 94. Nah, kemudian ada tabel interval. Tabel interval di sini menentukan kalau sangat baik itu di 75 sampai 100. 50 sampai 74 itu baik. Nah, karena 94, maka sistem itu menurut para responden dinyatakan berhasil dengan predikat atau kualifikasi sangat baik. Ya. Tapi kalau ini nggak ada nih. Apakah sistem itu? Jadi di sini hanya kayak gini loh. Didapatkan 7 dari 10 wanita di Indonesia responden 70% menyatakan sangat baik. Ya, maksudnya nggak kayak gini gitu loh. Jadi harus lebih spesifik lagi. Jadi ada secara total sistem itu gimana? Bukan kayak gini loh. Ini kan 70% mengatakan sangat baik. Kemudian 30% mengatakan baik dan sebagainya. Nggak kayak gitu. Harus ada implikasi atau kesimpulan
bahwa sistem itu tuh berhasil atau tidak, ya, dengan tadi itu, ya. Jadi kalau dilakukan kuesioner, maka itu kan untuk membuktikan bahwa sistem itu bisa diterima atau tidak. Nah, itu hampir semuanya itu masih salah, ya. Hampir semuanya yang saya uji itu masih salah di kuesionernya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan juga nih, saya nggak tahu ya, kebanyakan itu masih salah. Jadi gini, kesimpulan itu harus menyesuaikan dengan tujuan dan manfaat. Jadi apakah tujuannya itu tercapai atau tidak? Tulis di sini. Ini contohnya nih, tujuan dari program yang akan dibangun adalah mengembangkan modul ini, tujuannya salah nih, ini harusnya direvisi. Misalnya menciptakan atau membuat modul maintenance rutin alat medis. Maka di sini kesimpulannya modul maintenance alat medis sudah berhasil sudah berhasil diimplementasikan dengan baik. Itu disimpulkan. Manfaatnya membantu dalam mengelola data alat. Nah, disimpulkan di sini, sistem tersebut dapat membantu pegawai dalam mengelola data alat. Nah, dibuktikan dengan kuesioner. Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa itu harus tersusun dengan sistematis. Jadi nggak boleh tiba-tiba ngomong sendiri. Contohnya ini. Semua alat yang ada terkontrol dengan baik dan tidak menghambat pelayanan yang ada. Loh, memangnya ini membahas masalah pelayanan? Kan tidak. Terus kalau tahunya pelayanan, berarti kan harus ada survei ke pasien yang dilayani, ya kan, nanti jadinya melebar, ya, seperti itu, ya. Jadi secara garis besarnya, kesimpulannya, semoga kalian bisa mendapatkan sedikit ilmu dari sini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja di grup WA ya, karena kalau di YouTube mungkin saya nggak begitu ngecek, dan toh YouTube-nya juga nggak saya monetize, ya, hanya saya gunakan sebagai media saja, hanya aja di grup. Nah, satu lagi pesan saya yang terakhir adalah please jangan malu untuk bertanya. Bukan malu ya, jangan gengsi. Karena kalau kalian gengsi, kalian nggak tahu dan cuma dipendam, Google pun nggak akan menjawab loh, ya. Kalian ngomong sama Google itu nggak bisa menjawab. Nah, peran kita sebagai dosen, kami ya sebagai dosen adalah apa yang kalian ingin ketahui dan kami tahu, pasti akan kami sharing. Masalahnya adalah kalau kalian tidak tanya, maka kami juga tidak tahu kan kita mau sharing apa. Ya, itulah paradigma pendidikan kita yang sekarang harus kita ubah. Karena harus kita akui, kita dari SD itu dididik untuk menghafal, bukan untuk dicerdaskan. Ya, kalian boleh setuju atau tidak lah. Toh ini juga yang mengatakan, kalau nggak salah Pak Nadiem Makarim ya, di podcastnya Deddy Corbuzier, beliau mengatakan bahwa kita itu terbiasa untuk menghafal, bukan untuk menjadi cerdas. Nah, cara untuk menjadi cerdas gimana Pak? Saya pun sekarang masih berproses gitu ya. Saya kepengen saya itu terus mengembangkan apa yang saya bisa, terus improvisasi. Jadi apapun yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Pasti itu ada manfaatnya. Kalau tujuan kita baik, pasti hasilnya baik, gitu ya. Niat dulu, niatnya kita harus baik, kemudian kita kerjakan dengan baik, hasilnya pasti baik dan pasti bermanfaat untuk banyak orang. Kan intinya, esensinya di situ. Kalian kuliah itu nanti ketika kalian terjun di dunia kerja atau usaha, maka hal yang paling penting adalah kalian harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini kalian mencari bekal, carilah bekal semaksimal mungkin, seraplah ilmu sebanyak mungkin, ya. Kalau kalian cuma mengandalkan apa yang diajarkan, kita itu dosen punya batasan. Jadi apa yang kita ajarkan itu ada yang namanya GPPSAP, ya. Satuan acara pembelajaran itu dulu juga pernah saya share juga ketika saya mengajar. Yang kalian dapatkan itu ini udah. Yang mana sebetulnya itu kalian pelajari sendiri bisa kok. Kita itu bisa aja nge-share materi dari pertemuan awal sampai akhir, gak usah dijelasin, kita share, kalian tanya, itu sebetulnya bisa. Tapi
Ya itulah tadi, kalian harus banyak mengimprovisasi diri kalian sendiri. Harus banyak berimprovisasi, harus banyak belajar sendiri. Ya, mungkin itu ya. Ini sudah lama banget, ini berapa menit, ini sejam nih. Bisa diupload apa enggak nih, 50 menit. Oke ya, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini suara saya juga jadi semakin lirih karena di kos sudah malam, udah jam 11 malam nih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.